Halo semuanya. Halo. Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang presentasi dari kelompok genap di mata kuliah Kreativitas Inovasi dan Bisnis. Di sini kita akan membahas mengenai komersialisasi dan transfer teknologi. Untungnya saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Francis Tardamana selaku moderator kita pada kelompok genap hari ini. Karena itu kami dipimpin oleh salah satu ketua kami dan sekretaris dari kelompok kami dan beberapa orang yang membantu kami dalam mendiskusikan komersialisasi dan teknologi tersebut. Untuk itu, saya persilakan kepada semua teman-teman saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Hai, perkenalkan, saya Sapa Maria Putarigan sebagai ketua. Hai, perkenalkan, saya Sabrina Azra sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Krisis sebagai pemandiri. Oke, perkenalkan, nama saya Sri Hanna sebagai materi. Halo, perkenalkan, nama saya Alifia Marteni sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, saya Fatina Tira sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, aku Nanda Faliza sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, aku Clara Yuda Putri sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, saya Siti Fadila Luli sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, saya Feziana sebagai pemateri. Halo, perkenalkan, saya Amalia sebagai pemateri. Halo, saya perkenalkan, nama saya Abel sebagai pemateri. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Untuk materi pertama, izin operator, definisi dan komersialisasi akan dijelaskan oleh Sri Harmila. Pada Sri, saya persilakan. Oke, kembali lagi nih kepada saya. Saya Sri Amila. Oke, di sini sebelum membahas lebih lanjut mengenai komersialisasi dan juga transfer teknologi, kita lebih baik tahu dulu apa sih pengertian dari komersialisasi dan juga transfer teknologi itu sendiri. Oke, komersialisasi menurut WIBO tahun 2012, komersialisasi adalah alih hasil penelitian dan pengembangan atau R&D ke pasar dalam bentuk proses, jasa, ataupun produk yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan memberikan dampak di bidang ekonomi. Selanjutnya, definisi transfer teknologi menurut Tarek Muhammad Khalil tahun 2000. Transfer teknologi merupakan proses sistematis dalam memperoleh, mengadaptasi, menggunakan teknologi dari satu pihak ke pihak lain. Jadi singkatnya, komersialisasi ini merupakan teknologi yang dibuat oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi, dan juga transfer teknologi ini merupakan mengadopsi teknologi dari luar sehingga dapat memberikan dampak produktivitas di bidang pekerjaan. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai komersialisasi dan juga transfer teknologi, kita masuk kepada perbedaan menurut proses. Jadi, di transfer teknologi dan komersialisasi memiliki perbedaan. Yang pertama itu di identifikasi. Jadi, di komersialisasi dia mengidentifikasi peluang dari hasil pengembangan atau risetnya. Sedangkan dalam transfer teknologi mereka melakukan atau mengidentifikasi pasar yang kemungkinan dibutuhkan oleh masyarakat untuk teknologi tersebut. Selanjutnya di bidang pengembangan, komersialisasi ini melakukan pengembangan dengan melakukan riset lebih lanjut, sedangkan dalam transfer teknologi mereka melakukan pengembangan dengan mencari atau
dengan memberi hak terhadap pemberi dan penerima dari teknologi tersebut. Nah, akhirnya kita masuk pada perbedaan berdasarkan tujuan. Yang pertama itu dalam keuntungan ekonomi. Jadi di komersialisasi mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan produk dan juga lisensi dari produk tersebut. Sedangkan untuk transfer teknologi mereka mendapat keuntungan dari segi produktivitas pengguna teknologi yang mereka berikan. Selanjutnya dalam skalabilitas, di komersialisasi ini sendiri skalabilitasnya mereka melakukan perluasan atau mempersiapkan teknologi tersebut agar dapat diperluas untuk pasar kembali. Sedangkan dalam transfer teknologi mereka melakukan stabilitasnya dengan terbuka dengan pasar teknologi baru. Untuk inovasi berkelanjutan, di komersialisasi mereka melakukan inovasi berkelanjutan dengan menstimulus lebih banyak riset dan juga pengembangan. Sedangkan dalam transfer teknologi mereka melakukan inovasi berkelanjutan dengan mengembangkan kemampuan teknis dan inovasi teknologi. Selanjutnya kita agar lebih tahu mengenai komersialisasi. Di sini saya ambil contoh yaitu teknologi pemilah sampah helik bersusun. Jadi teknologi ini dikembangkan di Kabupaten Kemotor, Lur, di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi karena mereka merupakan daerah wisata, jadi sampah yang mereka hasilkan itu meningkat. Gitu. Jadi dengan pemikiran bahwa apabila sampah ini diolah, maka dapat berpengaruh terhadap lingkungan mereka. Mereka jadi berinovasi untuk melakukan mesin pemilahan sampah, yaitu berupa helix bersusun. Nah, jadi dengan adanya mesin ini mereka dapat melakukan pemilahan sampah sebanyak 4 ton per jamnya. Selain itu, hasil dari pemilahan sampah tersebut mereka juga melakukan pengembangan atau melakukan recycle terhadap barang sampah tersebut. Contohnya seperti syal, sajadah, kain ekoprint dan mukena. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri kami. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kami, Pejiana. Untuk Pejiana, silakan. Baik, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang proses komersialisasi. Pertama ada identifikasi potensi inovasi. Pada tahap ini organisasi meninjau berbagai penemuan dan ide teknologi untuk menentukan mana yang paling berpeluang menjadi produk berhasil. Nah, pada tahap ini kita mencari tahu dari sekian banyaknya ide ataupun hasil riset, kita harus memilih produk yang mana yang bisa berpotensi menjadi produk komersial. Dan kita juga lihat bagaimana manfaat produk tersebut kepada masyarakat ataupun industri. Kemudian, kalaupun ada produk yang serupa, kita harus tahu keunggulan dari produk kita. Dan di sini kita memilih inovasi itu tidak hanya berdasarkan tren secara teknis saja, tetapi mempunyai peluang pasar yang nyata. Yang kedua ada validasi teknis. Setelah potensi inovasi terpilih, perlu dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa konsep tersebut dapat diwujudkan secara teknis. Proses ini mencakup pembuatan prototipe, versi awal yang memuat fungsionalitas inti, serta proof of concept atau POC. Setelah tahu inovasinya berpotensi, kita harus mengetahui apakah produk tersebut bisa diwujudkan atau tidak. Nah, setelah caranya dengan membuat prototipe atau versi awal dari suatu produk, kemudian kita uji dan kita lihat apakah sistemnya bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Biasanya juga dilakukan proof of concept atau POC, yaitu untuk menunjukkan bahwa secara teknis produk tersebut memang layak dan bukan hanya teori saja. Tahap ini sangat penting karena untuk menghindari kegagalan pada saat produksi skala besar nanti. Next. Yang ketiga ada validasi pasar. Uji coba terbatas atau pilot test kepada kelompok
kesiapan atau cicipan skala lebih besar. Nah, setelah yakin teknologinya berjalan, kita perlu tahu apakah ada yang pakai ataupun mau membeli. Di sini kita melakukan uji langsung kepada konsumen dengan cara seperti uji coba, survei, ataupun wawancara kepada calon pengguna dan ke pelaku industri untuk mendapatkan feedback seperti apakah apakah produk ini diperlukan, bagaimana respon mereka, dan juga fitur apa saja yang perlu disesuaikan. Jadi sebelum melangkah ke pasar yang lebih luas, kita sudah mengetahui apa yang benar-benar diinginkan oleh pembeli. Nah, yang terakhir ada analisis kelayakan potensial. Analisis mencakup estimasi biaya produksi massal, strategi penetapan harga, proyeksi permintaan dan margin keuntungan, hingga kepatuhan terhadap standar hukum atau sertifikasi yang berlaku. Nah, pada tahap akhir adalah menghitung dan menganalisis semua aspek bisnisnya, mulai dari biaya produksi, strategi harga, potensi keuntungan atau regulasi ataupun perizinan yang perlu dipenuhi. Nah, di sini kita memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya untuk dijual, tetapi memang layak dan menguntungkan secara finansial, serta tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Flora. Oke, lanjut kita masuk ke proses komersialisasi di bagian strategi perlindungan. Nah, teman-teman, strategi perlindungan terhadap 3 elemen ini yaitu hak paten, hak cipta, dan juga rahasia dagang itu sangat penting di Indonesia. Kenapa? Karena ini tuh untuk menjaga nilai ekonomi dari hasil karya intelektual dan juga inovasi. Yang pertama itu ada perlindungan terhadap hak paten. Lah, langkah awal ini kita harus mendaftarkan invensi kita ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi teman-teman, setelah kita memperoleh hak paten ini, kita sebagai pemiliknya itu memiliki hak yang eksklusif untuk menggunakannya, menjualnya, ataupun juga melisensikan invensi kita kepada pihak lainnya. Kemudian, adapun strategi itu mencakup seperti pemanfaatan lisensi kepada mitra bisnis dan juga penegakan hukum melalui jalur litigasi ataupun pengaduan ketika terjadinya suatu pelanggaran. Kemudian kita masuk ke perlindungan hak cipta. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta ini tuh bersifat otomatis sejak suatu karya diwujudkan ke dalam bentuk yang nyata. Nah, strategi ini tuh bisa mencakup seperti pengelolaan lisensi, kemudian pemantauan distribusi digital, dan juga penegakan hukum sama seperti hak paten, yang dimana ini ketika terjadinya pembajakan ataupun pelanggaran yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan terhadap rahasia dagang, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, rahasia dagang ini tuh bersifat non-registrasi dan juga ternyata rahasia dagang ini tuh dia berpatokan ataupun dia berharap di dalam internal perusahaan itu sendiri, dalam upaya internal perusahaan itu sendiri. Jadi dia itu berpatokan sama upaya internal yang perusahaan itu lakukan. Dan adapun strategi yang mencakup itu seperti penerapan perjanjian kerahasiaan atau disclosure agreement, baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Kemudian ada pembatasan sistem informasi yang sensitif dan juga ada edukasi yang diberikan kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga informasi bisnis yang bersifat rahasia. Jadi perusahaan ini tuh juga harus proaktif dalam mendeteksi adanya kebocoran rahasia bisnis dan menindaklanjutinya ke jalur hukum jika terjadinya kebocoran rahasia itu atau disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, selanjutnya ada pembuatan model bisnis dan proyeksi keuangan. Jadi setelah kita ini memperoleh perlindungan terhadap 3 elemen tadi, masuk kita untuk merancang model bisnis yang efektif. Bisa kita lihat semua di layar, itu model bisnis ini mencakup identifikasi nilai proposisi, segmen pelanggan, saluran distribusi, hubungan pelanggan, aliran pendapatan sampai kepada struktur biaya. Tapi selain itu teman-teman, proyeksi keuangan itu juga perlu disusun. Gunanya untuk apa? Gunanya
untuk mengevaluasi kinerja komersial yang mencakup estimasi pendapatan, biaya pengeluaran, ataupun juga analisis titik impas. Jadi dengan adanya kita pembuatan model bisnis yang efektif ini, itu bisa membantu kita merancang strategi pemasaran dan juga distribusi yang efektif. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran awal. Langkah-langkah yang pertama itu ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini adalah mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan juga tren pasar untuk menyesuaikan antara produk yang kita punya dengan permintaan pasar. Kemudian ada segmentasi pasar. Nah, ini adalah mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial yang akan disesuaikan dengan produk yang akan kita tawarkan. Kemudian penetapan harga. Nah, ini tuh menetapkan harga yang strategis yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Kemudian ada promosi. Ini tuh adalah menggunakan saluran media promosi seperti media sosial, iklan, pameran dagang untuk meningkatkan kesadaran dan juga minat dari konsumen. Kemudian yang terakhir ada distribusi. Ini tuh adalah memilih saluran distribusi yang tepat untuk menjangkau semua konsumen secara efektif. Kemudian kita masuk ke pendekatan distribusi produk ke pasar. Nah, pendekatan ini tuh bisa meliputi distribusi langsung, yang dimana distribusi langsung ini kita menjual produk itu tapi disalurkan ke toko fisik, toko online, ataupun platform media e-commerce lainnya. Kemudian ada distribusi tidak langsung, kita menjual produk ke konsumen itu tapi melalui distributor, agen, ataupun mitra bisnis yang emang punya jaringan yang luas. Dan juga ada lisensi dan waralaba. Nah, kalau lisensi dan waralaba ini, dia itu memberikan hak kepada pihak ketiga untuk memproduksi ataupun menjual produknya dengan mendapatkan imbalan berupa royalti ataupun juga biaya lisensi. Kemudian yang terakhir itu ada kemitraan strategis. Ini tuh seperti bekerja sama perusahaan lain dengan memanfaatkan sumber daya dan juga saluran distribusi yang ada untuk memperoleh dan juga mendapatkan apa yang perusahaan ini inginkan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Amalia. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian studi kasus dari komersialisasi, yang dimana di sini saya dan juga teman-teman itu mengambil 3 contoh, yang dimana pertama itu ada Gojek, ada Traveloka, dan juga Sharing. Nah, kita akan membahas satu-satu dulu nih. Yang pertama itu ada Gojek. Buat kalian nih, pasti udah tahu kan apa itu yang namanya Gojek, dan kita juga pastinya udah bakalan sering banget nih menggunakan yang namanya Gojek. Nah, seperti yang kita ketahui, Gojek sendiri itu didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim, yang dimana beliau sendiri adalah lulusan dari Harvard, dan ide beliau ini tercetus karena beliau ini langsung ada dan melihat pada masalah nyata di lapangan, yang dimana adanya interaksi antara penumpang dan juga dengan ojek gitu. Jadi aplikasi ini memudahkan sekali ya untuk kita di zaman sekarang, apalagi untuk kita para Gen Z gitu kan, yang mungkin mager untuk jalan keluar panas-panasan hanya untuk mencari transportasi, dan juga ketika kita bingung nih, sebenarnya kita ada satu tujuan, tetapi di tujuan tersebut kita belum tahu nih arahnya itu tempatnya di mana sih lokasinya. Nah, dengan Gojek ini sendiri kita dapat lebih mudah gitu untuk menemukan suatu tempat yang mau kita kunjungi ke daerah manapun itu. Jadi di Gojek ini sendiri dapat memudahkan kita sebagai para pengguna ataupun sebagai para orang yang ingin memesan driver lah istilahnya begitu. Untuk kuliah sendiri contohnya yang tinggal di Marelan. Nah, untuk menemukan ojek itu bukan hal yang mudah ya. Kita harus jalan dulu nih ke lapangan, ke jalan besar, ke jalan raya untuk menemukan yang namanya ojek. Dan itu bukan langsung nemu gitu ojeknya, pastinya harus nunggu dulu kalau ada ojek lewat. Tapi kalau kita mau cepat, kita pasti langsung ke pangkalan tukang ojeknya. Nah,
pertama kita panas dan juga kita perlu waktu untuk mendapatkan ojek itu. Maka dari itu Gojek ini salah satu ide yang amat sangat kreatif dan juga amat sangat dibutuhkan oleh kita para Gen Z sekarang. Yang kedua itu ada Traveloka, yang dimana pendiri Traveloka sendiri yaitu Ferry Unardi. Beliau adalah lulusan dari Harvard dan juga ITB, dan tidak jauh beda nih dengan Gojek sebelumnya. Traveloka ini juga tercetus karena pada saat itu beliau mengalami yang namanya kesulitan nih untuk mencari yang namanya tiket pesawat. Maka dari itu beliau pun membuat Traveloka ini untuk memudahkan kita semua. Jikalau kita nih secara mendadak gitu ya memerlukan tiket pesawat tanpa harus datang ke bandaranya dulu, kan itu butuh waktu lama ya. Kalau kita nggak mesen secara online, pastinya kan kita bakalan nunggu dulu untuk mesen tiketnya, terus belum lagi nunggu jam penerbangannya. Nah, dengan Traveloka ini memudahkan kita untuk memesan tiket pesawat dan juga hotel. Lalu yang terakhir itu ada Evisharing. Mungkin buat teman-teman masih agak asing ya mengenai Evisharing ini. Nah, Evisharing ini sendiri didirikan oleh Gibran Huzaifa, yang dimana beliau adalah lulusan dari ITB, dan ini itu salah satu aplikasi yang dimana dibutuhkan oleh para peternak ikan atau para yang apa ya namanya, yang memelihara ikan ketika kita sedang sibuk nih untuk ngasih makan ikan itu sendiri. Nah, dengan alat ini kita itu dengan mudah untuk memberi makan pakan ikan. Jadi kita nggak perlu langsung untuk stay di kolam tersebut. Jadi dengan aplikasi ini kita memudahkan kita untuk bisa memberi makan ikan. Nah, dari ketiga studi kasus tersebut bukan berarti sebuah inovasi yang kita ciptakan nggak pernah gagal. Pastinya ada kegagalan dan keberhasilan kan. Begitu juga dengan ketiga contoh studi kasus ini. Untuk yang pertama itu keberhasilan dari Gojek menjadi unicorn pertama berkat strategi super apps dan pemahaman pasar lokal. Jadi dengan pemahaman pasar lokal yang baik, Gojek ini berhasil sampai dengan pada saat ini untuk aplikasi yang namanya memberi layanan, bukan hanya memberi layanan sebagai kita penumpang, tetapi juga terdapat di dalam fitur aplikasi itu ada GoMart, ada juga GoPay dan juga GoFood, bahkan ada di Gojek ini. Nah, untuk kegagalannya itu terdapat bersaing di pasar luas seperti Vietnam karena kurang adaptasi budaya dan strategi. Nah, itu adalah kelemahan dari Gojek sendiri. Mereka kurang memahami pasar dari negara-negara luar. Nah, yang untuk kedua itu keberhasilan Traveloka membangun kepercayaan lewat keamanan data dan sukses ekspansi regionalnya. Itu salah satu keberhasilan dari Traveloka sendiri. Dan juga kegagalannya itu terkena isu penipuan pembayaran dan ATO, pengaruh kepercayaan pelanggan. Maka teman-teman, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi ketika kita membuka sebuah usaha, pastinya kita harus benar-benar dan pandai dalam memilih orang kepercayaan kita nih, apalagi kalau orang tersebut berfokus di tempat atau dalam bidang peruangan gitu kan. Jadi hal itu mengantisipasi kita supaya kita tidak terkena yang namanya penipuan. Maka dari itu hal yang seperti itu sangat amat diperlukan oleh kita. Harus berhati-hati ketika kita menciptakan sebuah ide dan mempromosikannya atau menjualkannya ke pasar luas, itu menjadi lebih bagus dan lebih terjaga. Untuk yang terakhir itu Evisharing, keberhasilannya inovasi LOT untuk sektor perikanan tradisional, bantu efisiensi petani ikan. Jadi dengan adanya Evisharing ini sangat amat membantu untuk para petani-petani ikan yang dimana mereka pastinya mempunyai banyak ya kolam ikan yang mungkin akan memerlukan waktu untuk memberi pakannya. Dan yang
Terakhir itu ada kegagalan skandal keuangan besar dari penipuan 600 juta dolar. Tunjuk pentingnya tata kelola. Nah, seperti yang tadi, bahwasannya pengelolaan pendanaan itu sangat amat penting dan dibutuhkan ketika kita telah memasarkan sebuah produk. Next. Yang terakhir ada relevansi komersialisasi. Saya mengambil yang relevansi komersialisasi dari politeknik apa hubungannya. Yang pertama itu ada mahasiswa vokasi punya keterampilan teknis yang bisa langsung diterapkan. Nah, sebagai kita masih Kenapa? Habis kamu penyimpanan.